Jadi semuanya nanti dapat giliran nanti. Dapat giliran. Pak Santoso ini yang juga istiqomah. Luar biasa. Pak Santoso itu perlu testimoni juga ini, beliau ini. Ya. Kalau yang lain itu dia bisa resign. Jadi kerja di bank resign. Kalau Pak Santoso nggak resign dia tetap istiqomah juga kerja di bank. Iya Pak, masih ya? Masih beliau. Jadi di bank Unan dia. Masih ya Pak ya? Masih Pak. Masih istiqomah. Nah tadi saya sebelum kesini saya WA ke Mas Arif. Mas Arif kemarin materi hari Rabu sampai mana? Kemudian saya beliau kirim WA saya foto, ya fotonya adalah materi ini, benar ya? Nah berarti ini terakhir kemarin. Nah, jadi dia selalu sedia setiap saat. Pokoknya karena gini, saya kan ngisi di tempat-tempat lain kadang di dalam pikiran saya itu lupa. Maka saya harus perlu asisten untuk materi terakhir. Jadi kalau di kampus ada asisten dosen. Kenapa saya pilih Mas Arif? Karena Mas Arif duduknya selalu di depan. Dan dia kalau salaman saya lebih dari 2 atau 3 kali mesti dalam setiap pertemuan. Dulu ketika beliau ini belum punya shogun, ya, belum punya shogun. Shogun apa shogun? Bukan shogun. Shogun ya. Iya. Jadi beliau ini sudah ngaji dengan kelompok saya yang lain. Waktu itu ngajinya giliran. Ada ngaji yang pernah di Nirwana Ijen. Ya, Nirwana Ijen Regency yang dulu jadi sponsornya Arema itu. Mas Arif ini kesana ya naik sepeda pancang. Sepeda unto itu. Sepeda pancang. Kemudian ketika giliran ngajinya dipindah ke Bandulan Gang 8. Bandulan Gang 8. Dia ternyata datang juga naik sepeda pancal itu juga. Waktu itulah sehingga tubuhnya tidak membengkak seperti sekarang. Karena olahraga itu. Dia saya tanya, Mas Arif kenapa tubuhnya kok mau seperti Mas Dwi gitu. Mas Dwi yang kemarin testimoni itu kan juga besar. Katanya sekarang nggak pernah olahraga Ustaz. Naik shogun terus dia. Nah, kalau dulu naik sepeda pancal kemana-mana. Ternyata naik sepeda pancal juga perlu untuk mengecilkan badan. Ya. Dulu saat gini ya. Tapi tinggi. Baik, kita lanjutkan ya. Ini surat An-Nisa ayat 34. Jadi kemarin kita akan membahas tentang ada laki-laki dan wanita sebagai kedudukannya sebagai seorang hamba Allah. Manusia itu memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai hamba Allah. Laki-laki wajib sholat, wanita wajib sholat. Ya. Laki-laki wajib beramal soleh, wanita wajib beramal soleh. Dalam hal sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tetapi dalam kehidupan berumah tangga dan kedudukannya sebagai seorang laki-laki, jenis dia sebagai laki-laki dan jenis dia sebagai perempuan itu berbeda-beda. Nah sebelumnya kita sampaikan begitu. Bahkan dalam hal ini tidak diperbolehkan, bahkan dilaknat oleh Allah dan oleh Rasulullah kalau ada seorang laki-laki menginginkan
menjadi seperti wanita. Dan wanita menginginkan menjadi seperti laki-laki. Sangat dilaknat oleh Allah. Ya, kan sebelumnya sudah saya sampaikan. Apakah cara berpakaiannya, apakah perbuatannya, ya, apakah gaya berjalannya. Pokoknya meniru-niru laki-laki yang meniru-niru wanita dan wanita yang meniru-niru laki-laki. Itu semuanya dilaknat oleh Allah SWT. Nah, kemudian terakhir kemarin yang saya sampaikan adalah ada beberapa syariat yang khusus untuk laki-laki saja, bukan untuk perempuan. Ya. Misalnya ini di dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah SWT berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Laki-laki itu adalah pemimpin para wanita. Qawwamnya, pelindung, pemimpin, ya, dari para wanita. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau mau wafat, ya, beliau menyebut wanita agar diriayah oleh orang laki-laki. An-nisa, 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 ittaqun nisa. Wanita, 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 ya, jagalah wanita. Kita ini disuruh menjaga wanita. Bima fadallahu ba'dahum ala ba'din, karena laki-laki itu memiliki kelebihan dibanding wanita. Antara lain adalah wabima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki memberikan sebagian hartanya untuk wanita, itu memiliki kewajiban untuk memberikan sebagian hartanya kepada wanita. Yang pertama adalah mahar, yang kedua dia wajib memberikan nafkah kepada keluarganya. Sedangkan wanita tidak punya kewajiban membayar mahar untuk laki-laki dalam pernikahan. Yang kedua, dalam rumah tangga wanita juga tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah untuk keluarganya. Intinya di situ. Intinya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga hal yang oleh Allah dibebankan kepada laki-laki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidatun ba'duhum syidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi orang laki-laki karena dia sebagai kepala rumah tangga, Allah memberikan kewajiban kepadanya untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Ini kewajiban suami, kewajiban laki-laki. Mendidik istrinya, mendidik anaknya, mengarahkan untuk agar mencegah dia dari api neraka, agar semuanya selamat dari api neraka. Artinya gini, sebagai kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tadi, seorang laki-laki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas dosa-dosa istrinya, atas dosa-dosa anaknya. Tetapi seorang wanita, seorang istri tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas dosa-dosa suaminya. Nah itu qu anfusakum wa ahlikum naran. Seorang laki-laki yang pernah saya sebut membiarkan istrinya, ya, keluar rumah tidak menutup aurat, itu suaminya ikut berdosa. Seorang laki-laki
yang membiarkan istrinya tidak melakukan ibadah wajib, dia ikut berdosa. Seorang laki-laki yang membiarkan istrinya berkholwat dengan laki-laki lain tanpa disertai mahramnya atau tanpa didampinginya, maka dia berdosa. Dia ikut berdosa. Itu oleh Allah dikatakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan laki-laki seperti itu disebut dayus. Dayus. Ya. Jadi laki-laki yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dayus. Membiarkan istrinya berbuat maksiat seperti tadi. Nah, itu Rasulullah mengatakan laki-laki begitu dia tidak akan mencium baunya surga. Ini tidak dibebankan kewajiban ini kepada wanita. Jadi tidak bertanggung jawab terhadap dosa suami. Nah, yang berikutnya. Biasanya saya dikasih tapi nggak apa-apa, ini cuma dekat aja. Kecuali kalau jauh ya. Ya, ada ternyata, cuma nggak dipasang. Oke. Nah, kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Kewajiban memberi nafkah kepada keluarga itu juga kepada suami, kepada laki-laki. Ya. Istri tidak wajib memberikan nafkah untuk suaminya dan untuk anak-anaknya. Jadi kalau istri tidak bekerja, wanita dalam rumah tangga itu tidak bekerja, dia nggak berdosa. Tapi kalau laki-laki tidak bekerja, dia berdosa. Dia berdosa. Kalau istri tidak bekerja, dia tidak berdosa. Tapi kalau laki-laki tidak bekerja, dia berdosa. Karena yang wajib memberikan nafkah untuk keluarga itu adalah suami. Ya. Nih, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Jadi Al-Quran juga menyebutkan begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Dan kewajiban seorang ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Menanggung nafkah, ya, makan, termasuk pakaian kepada istri dan anak-anaknya. Ya. Makanya kalau suami kalau memberikan pakaian untuk istrinya itu harus ada dua, pakaian luar dan pakaian dalam. Jadi jangan hanya pakaian dalam tok yang diberikan. Ya, pakaian luar juga. Karena apa? Untuk keperluan saat istri keluar rumah. Pakaian luar itu meliputi khimar dan jilbab. Khimar itu kerudung, jilbab itu baju kurung. Ya, baju yang menutupi tubuh. Itu. Ya, sehingga kalau istrinya keluar dia tidak ikut berdosa. Kalau sudah disediakan tapi nggak dipakai, sudah dianjurkan berkali-kali nggak dipakai, lah itu dia nggak ikut menanggung dosa karena sudah diingatkan, sudah dibelikan pakaiannya juga. Itu. Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kalau ternyata tidak memberikan nafkah padahal dia bekerja, tidak memberikan nafkah padahal dia bekerja, apa yang terjadi?
Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Nih, sebelum dilaporkan kepada Rasulullah, dia pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi kebutuhan anak-anakku, sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Jadi rupanya Hindun ini takut dosa juga. Dia mengambil uang suaminya tanpa izin. Harta suaminya itu wakeh, pasti gak ngitung itu. Lek gesek ono piro gak ngitung, jugu ini. Alah paling ya orang ngitung bojoku kan ngono. Dompete nah, diambil. Mana tuh? Nah. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu? Ini Hindun bertanya karena takut dosa. Sudah berkali-kali Hindun melakukan begitu. Dia takut dosa, maka bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW beliau bersabda, khudhi min malihi bil ma'rufi mayakfiki mayakfi baniki. Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi kebutuhan anak-anakmu dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya tidak melampaui batas. Maksudnya sekedar cukup untuk kebutuhan pokoknya. Bukan pokoknya butuh. Nah, jadi yang dimaksud misalnya apa? Untuk makan. Untuk makan. Untuk makan dirinya dan anaknya. Ketika tidak ada yang dimasak, dia tidak dikasih uang sama suaminya, ya, maka dia boleh mengambil itu untuk makan, untuk beli beras misalnya. Loh, suaminya tahu, kalau suaminya tahu, bagaimana? Ya jawab saja. Loh, duitku sapa sing njoko? Aku. Ki apa tuku beras? Nah, gitu. Harus bener jujur, beli beras betul, ya kan? Beli garam. Kadang-kadang apa? Skincare. Nah, itu bukan yang wajib. Bukan yang wajib untuk skincare. Ya. Yang wajib itu makan. Tapi tetap seorang istri harus tetap hormat dan taat kepada suami. Memuliakan suaminya. Ya. Jangan karena tidak dikasih terus pelit tadi. Kemudian dia rodok mangkel juga jawabnya begitu ditanya. Duitku kok kelong gini dompet, gak kesak. Kon sing joko ya? Oh, sing tok badok mau apa? Ya, dia jawabnya juga harus sopan kepada suaminya. Gak boleh begitu kadang-kadang. Lalu terus yang tok biadok mau apa? Gitu. Badok itu kalau dalam bahasa Jawa makan ya, makan. Makan dalam bahasa Indonesia makan, tapi bahasa yang paling kasar. Ya, bahasa yang paling kasar di Jawa. Jadi Jawa itu makan itu banyak bahasanya. Nedo, dahar, ya. Apa? Maem, madang, sarapan. Iya kan? Sarapan. Ya, mentong, ya. Mentong, terus apa lagi? Jeglak. Dahar, ya. Apa tadi? Badok, nyatek, gitu. Kalau nyatek khusus untuk anjing, makan tapi anjing itu namanya nyatek. Gitu. Bahasa Jawa banyak. Jadi diperbolehkan. Tapi kalau dicukup kabeh gak oleh. Ya kan? Secukupnya. Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan bahwa mengambil dengan cara ma'ruf maksudnya adalah sesuai kadar yang dibutuhkan secara urf. Urf itu adat. Secara adat atau kebiasaan setempat. Karena berbeda-beda kebiasaan setempat itu regane beras di situ berapa, harga sayur berapa, ya kan? Nah, kebiasaan setempat.
Ini penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau tulis di kitab Fathul Bari. Nah ini. Laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Karena wajib memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia wajib bekerja. Ya, wajib bekerja. Ya kapan-kapan juga Mas siapa? Aris. Ya. Harus testimoni juga. Aris Al-Qarni. Bukan Uwais ya. Rumah beliau itu di Poncokusumo. Kalau belum pindah. Surat Al-Ankabut ayat 17. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu waskuru lahu. Ilaihi turja'un. Maka carilah rezeki di sisi Allah. Kemudian beribadahlah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Mencari rezeki. Ya, wajib mencari rezeki ya bekerja, dengan bekerja, kemudian beribadah, bersyukur kepada Allah. Kepada Allah lah kamu dikembalikan. Dan artinya mencari rezeki harus dengan cara yang halal. Karena di sini dikasih wa ilaihi turja'un. Kamu nanti akan dikembalikan kepada Allah. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban Allah atas kewajiban kamu memberi nafkah kepada keluarga. Maka carilah rezeki itu. Ya. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau nanti kamu kembali kepada Allah, dimatikan oleh Allah, ya, kamu akan dimintai pertanggungjawaban ini. Kamu bekerja enggak kamu? Ya. Kemudian beribadahlah, bersyukurlah kepada Allah. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maksudnya sholat Jumat. Nah, sebelumnya kan ayat itu kita melarang wa idza qudiyati sholatu liyaumil jum'ah. Ya. Kalau telah dikumandangkan panggilan sholat di hari Jumat, itu kita disuruh menghentikan semua aktivitas. Ya. Jual beli dan aktivitas yang lain suruh menghentikan. Haram kita melakukan itu. Tetapi setelah sholat, apabila sholat sudah ditunaikan, fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Maka bertebaranlah kamu ke muka bumi lagi dan carilah rezeki Allah. Fadlillah itu karunia Allah, itu maksudnya rezekinya dari Allah. Itu kamu cari. Boleh setelah sholat Jumat itu. Karena kaitannya sebelumnya dengan wazarul bai'. Maka tinggalkanlah jual beli. Artinya jual beli kan dalam rangka bekerja mencari nafkah. Waktu sholat Jumat dikumandangkan, ada panggilan sholat, tinggalkan semua jual beli, tinggalkan semua pekerjaan, kerja mencari nafkah itu harus ditinggalkan. Haram hukumnya. Tapi kalau sudah selesai sholat Jumat, kamu balik kerja lagi nggak apa-apa. Bekerja lagi. Ya ini termasuk kita disuruh bekerja, dan tadi ada hukum yang lain yang saya sebutkan adalah dosanya, haramnya kita ketika sudah sholat Jumat dikumandangkan. Ini untuk adzan yang kedua. Ya, untuk adzan yang kedua. Karena adzan yang kedua itu imam sudah naik mimbar. Kalau imam sudah naik mimbar, maka kalau sik ngewayel jual beli saja dia telah berdosa. Ya. Tapi kalau sudah selesai, ya silahkan bekerja lagi. Silahkan bekerja lagi. Walaupun tidak harus bertebaran ke muka bumi. Maksudnya di sini bertebaran ke muka bumi itu bekerja kembali.
Perintahnya bukan, oh ini kalau salat Jumat awake dhewe kudu keliling dunia. Karena ini suruh bertebaran di muka bumi. Tapi di sini bekerja karena ada carilah min fadli rabbi wabtaghi min fadlillahi wadkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah kamu mengingat Allah supaya kamu beruntung. Termasuk dalam mencari rezeki itu kita disuruh selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah supaya beruntung. Kalau orang berdagang, orang bekerja, dia ingat Allah, pasti dia tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Sakjane eling Ustaz, tapi ya kepeksoi. Sudah tahu ini riba. Waduh ya apa kalau kita nggak dapat modal begitu kan nggak bisa kerja kita. Yang ngerti saja nilai dosa itu. Tapi kan saya nggak bisa kerja kalau nggak ada modal. Nah, kadang ada alasan begitu. Tapi kalau orang ingat Allah, ingat nanti dikembalikan kepada Allah, ingat mati. Tadi seperti dikatakan, mana tadi orangnya? Oh, di belakang saya. Hilang ya, bahwa nasihat yang paling baik itu adalah kematian. Selalu ingat mati. Nah, ini saya kasih gambar tadi. Saya kasih gambar karena nyari-nyari gambar yang ada orang mikul bukan mikul kayu. Padahal hadisnya tentang mikul kayu. Ya sudah, ini saja tak ambil. Oh, ada kayunya juga ini. Bambu ini. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La ayah tatiba ahadukum husmatan ala zuhrihi khairul lahu min ayas ala ahadan fayu'tiyahu au yamna'ahu. Sungguh seseorang dari kalian, ya, seseorang dari kalian yang memanggul kayu bakar. Nah, ini tadi makanya tadi saya nyari kapan-kapan mau tak cari kayu bakar mau tak ganti. Ya. Dengan punggungnya, jadi dipanggul maksudnya. Lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang. Baik orang itu memberinya atau menolaknya. Jadi orang itu dengan bekerja seperti tadi, walaupun harus memanggul kayu bakar atau jadi kuli panggul. Jadi kuli panggul. Itu lebih baik daripada dia jadi peminta-minta. Ya, jadi peminta-minta. Termasuk nyun sewu, saya dulu pernah jadi peminta-minta tapi bukan pengemis. Ya? Nyun sewu, saya dulu pernah jadi pengamen. Ya. Kayak gini nih pernah jadi pengamen loh. Tapi pengamen itu ada dua pengamen itu. Ada pengamen yang profesional, yang dia memang bekerja. Kalau bekerja itu dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Tapi kalau ngamen yang meminta-minta itu, sing penting mesti dikai duit, dia pergi. Artinya dia ngejreng itu memang ngomong aku njaluk duit. Nah gitu bahasanya, jreng gitu. Coba satu kali jreng saja, jreng langsung kasih 500, dia akan pergi. Yang ngecek-ngecek itu, maksudnya dia itu sebagai pengganti nyuwun. Nah gitu loh. Kok gak enak lek ngomong nyuwun gitu. Ya, tapi dia ganti. Kalau yang profesional, dia terserah, saya akan menyanyikan lagu seenak mungkin, musiknya saya bikin seenak mungkin sehingga orang terhibur. Kalau orang terhibur mau ngasih saya 1.000, mau ngasih 2.000 atau bahkan ngasih 5.000, silahkan ngasih 500. Yang penting saya selesaikan satu lagu. Nah, iya kan? Tapi jarang yang begitu. Ya kan? Jarang yang begitu. Ada sih yang di tepi jalan itu yang sekarang pakai sungguh itu. Jadi ini serius dia sampai bikin sound, ada soundnya. Ya, ada yang nyanyi, ada yang kadang-kadang joget-joget kan gitu.
Ada orang ngasih atau nggak ngasih ya dia nggak peduli. Nah gitu. Nah, saya dulu termasuk yang mana ya? Itu.